Ada nasabah yang gagal bayar ditagih DC pura-pura mati sampai udah masuk peti mati. Untung belum dikremasi. Dan juga ada berita kabar dari ratusan mahasiswa IPB yang hutang pinjol sampai 2 miliar lebih. Mau tahu kronologis beritanya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah keuangan dan seputar aplikasi pinjaman online. Langsung aja nih, nggak usah basa-basi. Di sini saya akan membacakan dua berita viral nih yang lagi hangat-hangatnya yang menghebohkan dunia maya. Ya oke, ya nih. Yang pertama nih, berita ada orang yang pura-pura mati gara-gara dia punya hutang atau terlilit hutang karena takut sama kejaran dari debt collector atau DC. Berita ini saya kutip ya dari berbagai sumber karena banyak sekali ya yang memberitakan berita ini. Saya dapat berita ini tuh awalnya tuh dari Instagram. Saya tahu berita ini ada video, terus saya lihat judul beritanya itu orang yang mati suri terus bangkit lagi, yang udah ditutup peti terus dia bangun. Ternyata saya kena prank. Jadi siapa yang diantar kalian yang kena prank? Ternyata berita ini bukan hoax ya, kita cuma di-prank sama orang yang pura-pura mati ini. Nah, usut punya usut, ternyata ada berita menarik nih di balik berita ini. Jadi begini nih kronologisnya, saya akan bacakan ya. Jadi yang pura-pura mati ini namanya si Urip. Nah, di sini inisialnya US. Nah, US bekerja sama dengan istrinya inisialnya Y. Nah, dia merekayasa kejadian tersebut dengan tujuan menghindari dari debt collector alias penagih hutang. Nah, bagaimana sih prank si US ini bisa terungkap? Jadi, berawal dari si US dan Y menyewa sebuah ambulan dari Radio Dalam, Jakarta Selatan, menuju perumahan Ambar di Telaga Residen 2, Rancabungur, Kabupaten Bogor. Saat itu, si US membeli sebuah peti mati yang kemudian dimasukkan dalam sebuah ambulan tersebut. Udah beli peti mati, terus dimasukin ke ambulan, yang beli dia. Nah, si US ini beralasan bahwa peti mati itu untuk keluarganya, padahal dia yang mati nantinya. Nah, kemudian ambulan yang ditumpangi si US sama si istrinya menuju ke Bogor. Nah, di rest area Bogor mereka berhenti. Saat supir keluar mau istirahat lah mungkin di rest area, si US ini masuk ke dalam peti tersebut. Terus sopirnya nggak melihat US, terus bertanya pada si Y istrinya. Ya udah, akhirnya di sini dijelaskan supirnya menjawab bahwa sudah ada dalam ambulan. Nah, oke lah, mungkin ambulannya ketutup kali antara depan sama belakang gitu ya. Nah, sopir ambulan yang nggak mau ambil pusing terus menghidupkan ambulan menuju tempat tujuan. Terus pada akhirnya ke Rancabungur, sopir ambulan ini kaget. Nah, si US ternyata berada di dalam peti yang dibawanya di ambulan tadi. Di sini terungkap fakta bahwa si pembicaraan antara driver sama si istrinya, istri itu berkeluh kesah bahwa dia sedang terlilit hutang keluarga yang banyak penagihnya. Nah, ini dari pengakuan dari supir ya, mungkin istrinya di depan, suaminya di belakang atau gimana lah, nggak ngerti saya. Nah, sampai berita ini diturunkan, si OS sama istri itu belum memberikan keterangan resmi. Di sini juga dibaca juga nih, satu perumahan kena prank, udah menyiapkan bendera kuning dan sebagainya. Oke, menarik ya. Jadi ada orang yang terlilit hutang pura-pura mati gitu biar nggak dikejar-kejar sama debt collector. Kalian jangan sampai kayak gini ya. Oke, sampai berita ini diturunkan, kita nggak tahu ya dia terlilit hutang di mana aja. Mungkin bukan pinjol ya. Mungkin yang diberitakan sama youtuber itu mungkin bukan pinjol atau apa ya. Bisa jadi hutang bank, kartu kredit. Karena bisa sampai senekat ini sih. Mungkin hutangnya besar. Tapi berita ini kocak ya. Oke, lanjut di berita viral yang kedua nih. Wah, masih hangat-hangatnya juga nih. Berita tentang ada ratusan mahasiswa yang terlilit hutang pinjol sampai miliaran. Wah, ini bukan angka yang kecil ya. Ya mungkin ini bukan hutang perorangan ya yang dapat yang sebesar itu ya, tapi mungkin ini bisa dapat limit jutaan per orangnya, tapi kalau dikalikan kan lumayan ya, bisa miliaran. Di sini sih saya baca beritanya ya sampai 300 mahasiswa. Buset, 300 mahasiswa yang kejebak pinjol. Oke, langsung kita baca nih beritanya seperti ini. Singkat aja, ini saya akan membacakan singkat kronologisnya. Saya kutip dari berita CNN. Polresta Bogor Kota mengungkapkan bahwa ada 300 orang mahasiswa yang menjadi penipuan. Gila, 300 orang. Banyak banget tuh. Nah, total uang yang sudah mungkin dipinjam ini bisa sampai 2,1 miliar. Wah, gokil banget nih. Oke, kita baca lagi. Nah, di sini modusnya begini. Ratusan korban ini terlilit pinjol bermula dari tawaran kerjasama dengan iming-iming bagi hasil 10%. Nah, oke, terus singkat aja, namun keuntungannya diberikan dengan syarat korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dahulu. Jadi kerjasama tapi harus menjual dulu. Gimana sih? Nyatanya korban tak dapat mendapatkan keuntungan sesuai dengan dijanjikan. Meski telah mengajukan pinjaman online, para korban justru mendapatkan dengan tagihan pinjol dengan hingga dikejar-kejar oleh debt collector. Oke, kita baca lagi nih beritanya di sini.
Saya mengutip dari suara.com ya. Nah, rentangnya dari 3 juta sampai 13 juta ya per orang, gila banget. Di berita ini juga dikabarkan awalnya itu dari investasi sebuah usaha penjualan online yang mulanya saat para mahasiswa hendak mencari sponsor untuk kegiatan. Jadi kan mahasiswa cari sponsor kegiatan, akhirnya ada orang yang mengiming-imingi untuk berinvestasi gitu. Akhirnya dari pihak IPB pun mengambil langkah ya, membuat posko pengaduan, mungkin ada bantuan hukum dan sebagainya. Dan ada berita juga ratusan mahasiswa IPB terjerat hutang pinjol ternyata bukan buat gaya-gayaan. Emang awalnya mereka tertipu untuk investasi. Jadi bukan berarti ada surat beberapa ratus orang pinjol itu bukan buat gaya, tapi bukan ya. Oke, kesimpulan dari kedua berita ini ada hikmahnya ya yang bisa kita ambil ya. Yang pertama tentang berita pura-pura mati, ini lucu banget nih. Ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini bentuk nasabah yang gak bisa nerima dengan kenyataannya kalau dia sedang gagal bayar. Mungkin pikirannya yang pendek ya, nggak bisa berpikir jernih, makanya bertindak seperti ini. Saya sangat menyarankan ya, jangan pernah seperti ini teman-teman. Ini konyol, lucu malah. Ujung-ujungnya masalah nantinya, dan ini menjerumuskan masalah baru. Dan orang ini kan mau dipidana nih, karena menimbulkan berita kebohongan atau kehebohan dunia maya. Nah, pokoknya kalau kalian sedang terlilit hutang, lebih enaknya dikomunikasiin aja. Atau masalah ini diomongin aja gitu. Diomongin sama orang-orang terdekat, keluarga, dan teman-teman kita. Yang kedua, dari berita mahasiswa yang ketipu sampai ratusan orang nih, ketipunya bisa sampai miliaran nih. Jadi pelajaran teman-teman yang buat kita semua, nggak tanggung-tanggung ya, ketipunya bisa 2,1 miliar gitu. Nah ini lumayan banget nih, besar banget. Kita bisa ambil pelajaran ya untuk kita semua ya, untuk sadar dan paham tentang literasi finansial ya gitu. Jadi jangan kejebak iming-iming investasi yang nggak jelas, apalagi modalnya dari minjem dari pinjaman online. Oh ini bahaya, apalagi disuruh pinjol. Nah mikir juga dong, masa sih kita disuruh pinjol nanti ujung-ujungnya malah kita dapat untung, kan nggak ngerti lah saya ini. Ingat ya teman-teman ya, investasi itu dari uang dingin ya, bukan dari uang panas. Uang panas itu ya minjem gitu. Investasi itu bukan dari pinjam hutang menghutang gitu kan, walaupun ini sebuah modus ya, penipuan ya gitu. Ya kalau udah akhirnya kita minjem terus pinjolnya desi-desi pada datang, ya mau gimana lagi gitu kan, pusing gak tuh. Oke, makanya saya menghimbau ya teman-teman agar waspada akan ajakan seorang tentang investasi ya, diteliti dulu, dipahami dulu, ditimbang-timbang dulu. Mungkin biasanya nih mahasiswa ini bisa sebanyak ini, bisa jadi ada satu atau dua orang atau beberapa orang yang udah berhasil nih investasi. Terus akhirnya berujung dari mengajak mulut ke mulut, mungkin dari teman ke teman, jadi enak gak enak lah gitu sama teman, akhirnya berujung ya gini deh gitu. Oke, itu saja teman-teman ya video kali ini. Singkat saja, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan info untuk kalian semua. Jangan lupa beri dukungan untuk channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap saya upload di video setiap harinya atau minggunya. Akhir kata, sehat selalu ya untuk kita semua. Saya pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.